Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus Sumber Keselamatan yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 12. Roh-roh itu meminta kepada Yesus, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus pun mengabulkan permintaan mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus disertai para pengikutnya sampai di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ketika Yesus baru turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya. Katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang jumlahnya kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Saudara-saudari terkasih, di dalam hidup sehari-hari, manusia dibedakan berdasarkan antara lain pangkat dan jabatan. Kita akan menghormati seseorang dengan kedudukan lebih tinggi. Ada berbagai cara untuk menunjukkan penghormatan itu. Salah satunya dengan taat kepada perintah orang itu. Mereka memang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk menyuruh orang lain. Tentu saja bukan sekedar asal menyuruh, tetapi menyuruh demi sebuah tujuan. Semakin kuat kekuasaan yang dimiliki, semakin taat orang lain kepadanya. Semakin taat kepada perintah, semakin tercapai tujuan yang hendak dicapai. Taat itu tidak mudah. Maka salah satu bentuk kaul biara
adalah kaul ketaatan. Mengapa demikian? Karena kekuasaan seorang pimpinan terutama didapat dari pemberian Tuhan sendiri. Seorang pemimpin akan dibekali terang, kebijaksanaan, keluasan wawasan, keadilan, dan berbagai sifat baik selayaknya seorang pemimpin. Saudara-saudari terkasih, situasi inilah yang dialami orang yang kerasukan setan di dalam perikop di atas. Jelas sekali bahwa setan yang merasukinya tahu betul siapa Yesus itu dan siapakah dirinya di hadapan Yesus. Simaklah bagaimana sikap orang itu ketika ia melihat Yesus dari jauh. Berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Bukankah sikap semacam itu yang secara umum dilakukan orang-orang ketika melihat orang yang dihormati hadir? Ketika presiden hadir di sebuah tempat, banyak orang berbondong-bondong menyambutnya. Sayang sekali bahwa orang Israel yang menyertai perjalanan Yesus malah tidak menyadari siapakah Yesus itu. Setan yang berada di tubuh orang yang kerasukan itu malah sangat mengenal Yesus. Katanya, "Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi." Yesus dikenal langsung hakikatnya sebagai anak Allah, yaitu Allah itu sendiri. Tentu saja setan gemetar di hadapan Yesus. Ia pun takluk, manut, pasrah atas apapun yang ingin dilakukan Yesus. Kata setan kepada Yesus, "Suruhlah kami pindah ke babi-babi itu." Tanpa perlawanan sama sekali, ibarat prajurit kalah perang yang mengibarkan bendera putih, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Saudara-saudari terkasih, loh, kok seolah-olah Yesus manut saja kepada permintaan setan itu untuk pindah ke babi-babi? Bukankah kasihan para gembala karena babi yang berjumlah 2.000 ekor itu jatuh ke jurang dan mati? Tidakkah ada solusi yang lain yang lebih baik? Lah, ini pendapat yang salah mengerti akan apa yang dilakukan Yesus. Bagi Yesus, keselamatan manusia jauh lebih penting daripada apapun yang lain di dunia ini. Bukannya Yesus tidak kasihan dengan para gembala, tetapi Yesus lebih mementingkan agar setan-setan itu segera keluar dari tubuh orang yang kerasukan tadi, sehingga orang itu terbebaskan dari penderitaan. Inilah inti seluruh kehadiran Yesus di dunia ini, yaitu agar manusia terselamatkan. Semestinya kita belajar bersikap seperti orang yang kerasukan tadi,
bergegas menuju Yesus ketika Yesus hadir di hadapan kita untuk meminta kesembuhan dan pembebasan. Sia-sialah upaya kita mencari keselamatan dari manapun, karena hanya Yesuslah keselamatan kita satu-satunya. Apakah kita sudah bergegas memohon keselamatan dari Yesus? Apakah kita lebih memilih keselamatan dari kuasa-kuasa duniawi? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa lemah iman kami kepadamu. Kehadiran-Mu untuk menyelamatkan kami acuhkan. Kami malah sibuk mencari keselamatan yang dari dunia ini. Bukalah mata iman kami untuk hanya mencari keselamatan pada diri-Mu. Engkaulah penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.